Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran penting bank sentral dan sistem pembayaran dan konsep dasar mekanisme pembayaran tunai dan non-tunai. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hijar Alfari, dan teman-teman saya, Kori Al-Hikmah, Reza Elvita, Gustavian Kelvin, dan Nazirah Syam. Stabilitas sistem keuangan dan peran Bank Indonesia. Stabilitas keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis global 2008-2009 mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial, maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan termasuk Bank Indonesia. Peran Bank Sentral. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Bagi Bank Indonesia, penguatan kewenangan yang dimanatkan meliputi 1. Penanganan permasalahan bank melalui pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik. 2. Pemberian pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan yang dijamin oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. 3. Pembelian surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional termasuk untuk tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19. 4. Pembelian atau repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik. 5. Mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Yang keenam, pemberian akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara repo sun atau SBSN yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan. UU ini menjadi landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk memperkuat langkah dan kebijakan menjaga untuk stabilitas ekonomi dan sistem keuangan dari dampak pandemi COVID-19 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu kebijakan makroprudensial.
Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan makroprudensial terhadap bank serta pengawasan makroprudensial melalui surveillance sistem keuangan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank bila diperlukan. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Merespons perkembangan tren perilaku finansial serta perhatian para pelaku di sektor keuangan, maka Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dengan inovasi di aspek digital, inklusi keuangan, dan kebijakan berwawasan lingkungan. Poin berikutnya, pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveillance sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveillance dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveillance ini, bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan Dynamic System Risk Surveillance. DSRS merupakan kerangka surveillance risiko sistemik dari dimensi keterkaitan mikrofinansial yang bersifat forward-looking dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang dimiliki dan dapat diakses Bank Indonesia. DSRS dilakukan melalui asesmen terhadap risiko idiosinkratik individual bank beserta dampak rambatan yang ditimbulkan, untuk kemudian menilai eskalasi risiko sistemik yang terjadi pada sistem keuangan. Selanjutnya, sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biliet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Selanjutnya, studi kasus. Analisis penyebab sistem pembayaran tunai mendominasi sistem pembayaran non-tunai. Studi kasus terhadap Giant Express, Indomaret, dan Alfamart. Penelitian ini berdasarkan dari keputusan Bank Indonesia mengeluarkan sistem pembayaran non-tunai karena memiliki banyak manfaat dan lebih efisien serta efektif dibandingkan sistem pembayaran tunai. Tetapi faktanya justru
Sistem pembayaran tunai lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan sistem pembayaran non-tunai, sehingga sistem pembayaran tunai dinyatakan mendominasi sistem pembayaran non-tunai. Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah bagaimana pengetahuan konsumen swalayan terhadap sistem pembayaran tunai dan non-tunai, serta apa penyebab konsumen lebih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran non-tunai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Giant Express di Banjarmasin, Alfamart di Banjarmasin, dan Indomaret di Banjarmasin. Populasinya adalah seluruh konsumen dari Giant Express, Alfamart, dan Indomaret, sedangkan sampelnya berjumlah 30 informan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bekerja dan berpenghasilan, mengetahui apa itu sistem pembayaran tunai dan non-tunai, mengetahui alat pembayaran tunai dan salah satu alat pembayaran non-tunai, dan berdomisili di Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif berupa analisis domain. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif berupa analisis domain, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan pertama, berdasarkan pengetahuan, para konsumen telah benar dalam pengetahuannya tentang sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Akan tetapi, pengetahuan tersebut hanya sebatas dasar tentang pengertian, dan salah satu contohnya, kedua, terdapat 5 penyebab konsumen pasar swalayan lebih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai, yaitu mudah, cepat, kebiasaan, kebutuhan, dan wujudnya yang real atau terlihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.